Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 126 lagi, yaitu sesi ketiga fokus ke tata bahasa. Nah, di sini yang bagian A, pelajari penjelasan di bawah ini tentang bagaimana menyebutkan dua kali peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama di masa lalu. Nah, itu judulnya. Keterangannya, ketika kita membicarakan tentang dua peristiwa yang terjadi di saat yang bersamaan di masa lalu, kita mengkombinasikan dua tenses. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Nah, ini present. Nah, present ini maksudnya adalah di saat kita membicarakan, mengucapkan kalimatnya. Dan ini past, ya, di masa lalu. Jadi, gambar ini ketika dia swimming down, ya, swimming down-nya itu ada beberapa saat ini. Nah, ada satu saat dia melihat apa? Nah, ini keterangannya. Ketika saya sedang berenang agak ke dalam, saya melihat kura-kura laut kura-kura laut hijau. Nah, pemahamannya adalah peristiwa yang lebih singkat menginterupsi atau menyela peristiwa yang lebih lama jangka waktunya. Jadi barangkali swimming down itu mungkin sekitar 2 menit, dan di menit kedua, mungkin 3 menit ya, 3 menit, dan di menit kedua dia melihat green sea turtles tersebut. Nah, melihatnya itu mungkin beberapa detik saja, tidak lama. Nah, itu gambar 2.12, membicarakan tentang dua peristiwa. Nah, bagaimana keterangannya? Kita bisa lihat bahwa tindakan sederhana di masa lalu yang terjadi pada pertengahan tindakan yang masa lalu yang sedang berlangsung, sementara peristiwa itu masih berjalan atau masih terjadi. Nah, kalimat ini biasanya digunakan untuk mengindikasikan bahwa satu tindakan disela oleh tindakan yang lain. Mari kita highlight ya, dua kalimat tersebut. Nah, ini ketika saya berenang agak sedikit ke dalam atau ke bawah, saya melihat kura-kura laut hijau. Tindakan pertama adalah past continuous tense. Maksudnya adalah tindakan pada kalimat di atas, yaitu berenang, membutuhkan waktu beberapa saat. Ada beberapa saat, mungkin seperti saya katakan tadi, mungkin 3 menit. Nah, sementara melihat kura-kura laut hijau merupakan kalimat simple past tense, dan tindakan itu singkat, sesaat ya, satu kali saja. Nah, kita bisa memahami bahwa Monita mulai berenang sebelum dia melihat kura-kura laut hijau tersebut. Nah, ketika kita mengkombinasikan dua kalimat menggunakan past continuous dan past simple, kita terkadang menggunakan conjunction atau penghubung. Yaitu apa penghubungnya? Yaitu while atau when. Artinya sama. Cuman perbedaan while dan when ini adalah di penggunaannya. Nah, bagaimana perbedaan penggunaan while atau when tersebut? Nah, ini dia. While ketika saya sedang berenang agak sedikit ke bawah, agak menyelam, saya melihat kura-kura laut hijau. Nah, jika kita merubah urutan contoh kalimat di atas, nah yang kita peroleh adalah, nah baru menggunakan when lagi. Ketika saya melihat kura-kura laut hijau, saya sedang berenang agak sedikit ke bawah atau ke dalam.
Nah, keterangannya adalah kita menggunakan while pada anak kalimat dengan continuous action. Ya, tindakannya itu yang sedang berlangsung. Menggunakan sebuah kata kerja dalam bentuk continuous tense, ya, tenses yang sedang berlangsung. Kita menggunakan when pada anak kalimat dengan pada tindakan yang single action tersebut. Nah, yaitu menggunakan simple past tense. Jadi kalau kita kombinasikan, kalau kalian menggunakan when, nah itu harus di past tense, dan menggunakan while itu di continuousnya. Kita bisa meletakkan while dan when bisa di antara di awal kalimat atau di tengah kalimat. Nah, ini contohnya. Ketika saya sedang berenang agak sedikit ke bawah, saya melihat kura-kura laut hijau. Itu menggunakan while. Sementara untuk while itu, nah, bisa juga di tengah. Contohnya seperti ini. Saya melihat kura-kura laut hijau ketika saya sedang berenang agak sedikit ke bawah, agak ke dalam. Nah, itu kalau menggunakan when dan letaknya sebelum continuous, ya. Nah, untuk when ini dia contohnya. Ketika saya melihat kura-kura hijau, kura-kura laut hijau, saya sedang berenang agak sedikit ke dalam atau ke bawah. Nah, begitu ini kalau letaknya di depan. Untuk di tengah letaknya kalimatnya seperti ini. Saya sedang berenang agak sedikit ke bawah ketika saya melihat kura-kura laut hijau. Nah, bisa kan kamu melihat perbedaan dari dua kalimat tersebut? Nah, kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sama. Ya, kalimat ini seluruhnya maknanya sama ini. Nah, pada kalimat pertama kita membutuhkan sebuah koma untuk memisahkan dua anak kalimat tersebut. Nah, ini dia. Ya, ini ada komanya, ya. Di kalimat pertama. Ini juga ada komanya. Sementara untuk yang menggunakan when itu tidak perlu koma untuk memisahkan dua clause tersebut karena when tersebut sudah menjadi pemisah antara clause pertama dan clause kedua. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.